Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan menerangkan tentang poliklorinate bipenil. Dengan anggota kelompok, saya Muhammad Hudan Mubarok, ada Fatima Rusli dan Muhammad Alfandi Indra. Di sini kita akan membahas tentang identifikasi aset, yaitu yang terdiri dari pengertian, karakteristik fisik, karakteristik kimia, sumber PCB. Lalu ada diagram transport, efek terhadap manusia dan lingkungan, perencanaan pengambilan sampel. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Devi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari PCB sendiri. Jadi menurut Environmental Protection Agency atau EPA USA, PCB itu sekelompok bahan kimia organik buatan manusia yang terdiri dari atom karbon, hidrogen, dan klor. Jumlah atom klorin dan lokasinya dalam molekul PCB itu menentukan banyaknya sifat fisik dan kimianya. PCB itu termasuk dalam bahan kimia organik buatan manusia yang dikenal sebagai hidrokarbon terklorinasi. PCB sendiri itu diproduksi pada tahun 1929 dan pembuatannya sudah dilarang pada tahun 1979. PCB itu memiliki kisaran toksisitas dan konsistensi bervariasi dengan cairan dari cairan tipis berwarna terang hingga padatan berwarna kuning atau hitam. Karena sifatnya yang tidak mudah terbakar, stabilitas kimiawi, titik didih tinggi, dan isolasi listrik, PCB digunakan dalam ratusan aplikasi industri dan komersial seperti peralatan listrik atau perpindahan panas dan hidrolik, pemelatih dalam cat, plastik dan produk karet pigmen, serta kertas fotokopi tanpa karbon dan aplikasi industri lainnya. Berikutnya itu ada karakteristik fisik dari PCB itu, yang mana wujud zatnya itu dapat berbentuk gas, cair, maupun padat. Lalu warnanya itu kuning terang atau hitam. Ini menurut EPA USA. Nah, untuk karakteristik kimia dari PCB sendiri itu tidak berbau, tidak berasa, dan beracun atau karsinogenik. Itu menurut EPA USA. Nah, untuk sumber PCB sendiri, menurut EPA USA saat ini PCB masih dapat dilepaskan ke lingkungan yaitu limbah berbahaya yang tidak dirawat dengan baik dan mengandung PCB. Nah, selanjutnya pembuangan limbah PCB secara ilegal dan tidak tepat, kebocoran atau pelepasan dari trafo listrik yang mengandung PCB, pembuangan produk konsumen yang mengandung PCB ke tempat pembuangan sampah kota atau tempat pembuangan sampah lainnya yang tidak dirancang untuk menangani limbah berbahaya. Setelah itu membakar beberapa limbah insinerator kota dan industri. PCB tidak mudah rusak sekali di lingkungan. Mereka dapat bertahan dalam waktu lama dengan cycling di antara udara, air, dan tanah. PCB dapat dibawa dalam jarak jauh dan ditemukan di salju dan air laut di daerah yang jauh dari tempat mereka dilepaskan ke lingkungan. Akibatnya, mereka ditemukan di seluruh dunia. Secara umum, semakin ringan bentuk PCB-nya, maka semakin jauh dapat diangkut dari sumber kontaminasinya. Sudah. Selanjutnya yaitu ada diagram transport PCB. Pertama, jadi PCB yang dibuang dari hasil industri maupun perumahan dibuang dalam bentuk limbah ke laut yang nantinya akan diabsorpsi oleh fitoplankton. Lalu fitoplankton dimakan oleh zooplankton dan dimakan lagi oleh herring atau dimakan lagi oleh salmon
dan terakhir dimakan oleh paus, di mana ikan-ikan tadi dimakan oleh manusia sehingga bisa juga sampai ke manusia. Nah, berikutnya itu ada dampak dari polutan PCB ini. Dampak dari PCB sendiri sangat banyak bagi manusia maupun lingkungan. Keduanya itu memberikan dampak buruk. PCB itu telah terbukti menyebabkan berbagai efek kesehatan yang merugikan. Salah satunya itu dapat menyebabkan kanker pada hewan serta sejumlah efek kesehatan non-kanker yang serius pada hewan, termasuk efek pada sistem kekebalan, sistem reproduksi, sistem saraf, sistem endokrin, dan efek kesehatan lainnya. Studi pada manusia mendukung bukti untuk potensi efek karsinogenik dan non-karsinogenik dari PCB. Efek kesehatan yang berbeda dari PCB mungkin saling terkait, di mana juga ada dampak lainnya, yaitu dampak lingkungan itu menyebabkan pencemaran udara, pencemaran tanah, dan pencemaran air. Nah, selanjutnya yaitu perencanaan pengambilan sampel. Nah, di sini yang pertama itu ada area studi. Di sini area studi ini mengambil di lokasi Jabodetabek, yang mana merupakan daerah yang paling padat penduduknya di Indonesia. Sebagai daerah perkotaan dan juga industri, sumber pencemaran yang utama adalah dari domestik dan juga industri. Selanjutnya yang kedua yaitu pengambilan dan penyimpanan sampel diambil dari 5 titik area di Jabodetabek, mulai dari air sumur di kawasan Puncak, Bogor, air Sungai Ciliwung di Bogor sampai Pluit, Jakarta Utara, dan air sungai di daerah budidaya perikanan Bandeng, Kosambi, Tangerang. Sampel yang diambil berupa air sebanyak 500 ml dilewatkan pada kolom Sepabits dan Autoprep yang digunakan sebagai substrat untuk mengikat senyawa POPS. Kolom tersebut kemudian disimpan dalam kantong plastik tertutup seperti kantong ziplock dan disimpan pada suhu minus 20 derajat Celcius untuk kemudian dianalisis. Seluruh sampel dikirim ke Environmental Science for Industry Laboratory, University dan Jepang untuk analisis. Selanjutnya ada metode ekstraksi. Untuk fase cair diekstraksi dengan metode ekstraksi liquid-liquid dengan pelarut diklorometan. Sedangkan fase pada kertas saring diekstraksi dengan ekstraktor Solex dengan pelarut toluen selama 16 jam. Hasil ekstraksi keduanya kemudian digabungkan dan kemudian dipurifikasi dengan kolom 10% silver nitrat silika gel 3 gram dan dilewatkan dengan larutan diklorometan heksan sebanyak 160 ml sebelum dianalisis dengan HRGC dan HRMS. Nah, selanjutnya yang keempat itu ada analisis. Polychlorinates biphenyls dianalisis dengan ditandemkan dengan mass spektrometer dan GMS 800D menggunakan kolom kapiler. Suhu injektor inlet diatur pada 220 derajat. Suhu awal oven 30 derajat. Waktu awal 1 menit. Meningkat menjadi 180 derajat dengan laju 20 derajat minimal 1 menit. Dan kemudian 210 derajat dengan laju 2 derajat minimal 1 menit dan 310 derajat dengan laju 5 derajat minimal 1 menit dan dengan waktu final selama 3 menit. Gas helium digunakan sebagai gas pembawa dengan laju alir 1,5 ml minimal 1 menit. Suhu sumber ionisasi diatur pada suhu 280 derajat. Nah, untuk referensi dari pembahasan yang telah kami paparkan tadi itu, kami menggunakan 2 referensi. Yang pertama itu ada dari Environmental Protection Agency USA dengan website bisa dilihat pada gambar, lalu ada dari jurnal
Pusat Teknologi Lingkungan, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Indonesia tahun 2018. Sekian pembahasan dan penyampaian dari kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Maafin recording.